I don't know how to be successful, you guys. Here. I'm successful. I'm from Indonesia. I'm successful there. It's easier to be successful in Indonesia. You just pay your way to be successful, which is exactly the same here. I'm just saying it's easier in Indonesia because I can afford it there. I can't afford it here. I can do it in the rupiah. I can't do it in dollars. Do you know that $1 is 16,000 rupiah? It sounds like you can buy an elephant. But you really can't buy Happy Meal with that. This is true. Imagine saving, I saved all my money and moved to New York and gamble on this career, and I lose it in the game of open mics. Lost every fortune I have. This is hard, I don't know. I don't know how to be successful. One day. Oh, day one. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for your host. Minggu yang seru di .id weekly vlog, gue ketemu temen, kemudian gue mendapatkan inspirasi dari ngeliat si temen ini nyangkul di New York City. Tapi di minggu ini gue juga mendapatkan pencerahan terkait apa yang mesti gue lakukan dalam hidup. Kita bacain dulu aja apa yang terjadi. Di hari Senin gue kembali melakukan open mic. Gue pengen open mic, tapi habis itu gue bingung gue mau kemana ya. Akhirnya gue memutuskan untuk ke Producers Club aja karena gue tahu pasti ada open mic Senin sampai Minggu di situ, sampai Sabtu bahkan lebih tepatnya. Gue ke sana, terus gue open mic mau nyobain apa ya, set baru gitulah. Gue pengen numbuhin set gue di 10,000 hour karena di episode berikutnya dari episode ini gue ke Eropa kan untuk melanjutin 10,000 hour. Plus gue rencananya mau nyelip-nyelip stand up di sejumlah comedy club di Eropa. Jadi gue coba untuk ngembangin 5 menit set baru untuk gue masukin di tengah-tengah 10,000 hour. Karena ada jok-jok yang gue rontokin karena gak kepake juga. Terus dari situ gue pindah ke Rodney's. Jam 9.30 malam dan gue lagi ngejar open mic jam 9.45. 11 menit ke sana katanya kalau jalan kaki. Gue ngantuk parah. Pengen pulang. Cuman sering open mic adalah salah satunya cara yang gue tahu untuk segera lucu. Jadi untuk open mic, terus udah hari Selasa gue open mic lagi. Selasa gue open mic. Gue ke Slim. Slim itu ada stand up comedian kulit hitam kurus gitu di bar, tuh salah satu tempat favorit gue. Gue kesana jam 7 malam open mic-nya. Terus masih ngembangin joke yang sama. Abis itu gue pindah untuk open mic di Grizzly Pear Midtown. Jadi jam 7 di sana, jam 10 di Grizzly Pear Midtown. Lucu di Grizzly Pear Midtown kan ada namanya juga bar ya. Kan depannya bar, dalamnya comedy club. Terus lagi ada TV nayangin debat antara Donald Trump sama Kamala Harris. Semua orang nonton tapi semua orang ngetawain. Yang dukung Donald Trump ngetawain Kamala Harris, yang dukung Kamala Harris ngetawain Donald Trump, yang dukung Donald Trump juga ngetawain Donald Trump. Terutama yang bagian, imigran makan anjing, makan piaraan gitu. Sulai. Itu hari Kamis. Hari Rabu gue ketemuan sama teman gue, namanya Fazri Rashid. Dia tadinya nama panggungnya adalah Faka Faz. Dia adalah seorang stand up comedian di Singapura. Dia bilang sama gue, di Singapura tuh yang profesional, benar-benar profesional tuh cuma 4 apa 5 gitu kata dia. Termasuk dia sendiri. Dia udah punya 2 buah Netflix special. Dia baru aja selesai bangun di Esplanade. Rencananya dia show yang di Esplanade itu dia mau tayangin. Tapi di mananya nanti lu tunggu dari Fazri Rashid aja sendiri.
Nah, dia lagi di New York. Dia ke New York bersama dengan Jason Leong. Jason Leong lagi ada sejumlah job. Dia juga lagi mau ke New York, barenganlah mereka. Nah, di hari Rabu, gue ketemuan sama Fazri Rashid untuk open mic. Gue ngajak dia open mic di Greenwich Village Comedy Club karena gue suka open mic di situ. Itu salah satu open mic yang suportif. Terus gue kaget betapa bagusnya Fazri. Langsung immediately he's already funny. Some of those jokes are new, fresh, and it's already funny. I hope we find him. You know, that's what I say. Because I'm really concerned. Like I want to see him. I want to see what he looks like. Sementara gue yang udah 2 tahun di New York tuh masih berasa rustinya. Tapi dia langsung punya joke baru yang dia coba dan langsung lucu. Habis itu kami open mic lagi ke Producers Club. Gue pengen ngajak dia ke Producers Club karena Producers Club kan adalah tempat yang ini ya, yang secara lokasi itu sebenarnya historis karena yang sekarang Producers Club dulunya adalah The Improv NYC. The Improv itu adalah comedy club pertama di dunia. Tadinya di situ. Terus gue ajak dia open mic di situ. Habis itu kami pengen makan. Di samping tuh ada Westway Diner. Diner yang juga udah lama banget. Zamannya Improv masih buka. Komedian tuh abis The Improv tuh makannya di Westway Diner tersebut. Bahkan gue ketemu Mark Norman makan di situ. Terus gue makan di situ. Nggak lama Rashad datang. Karena Rashad mau open mic. Rashad nyamperin gue ke Westway Diner dan kami ngobrol-ngobrol panjang lebar. Nah, pulang dari obrolan dengan Fazri, karena sebelum Rashad datang, kami ngobrol panjang lebar. Gue ngobrol sama Fazri Rashid panjang lebar. Dan gue menyadari dia tuh orang pertama yang kesulitan terbesar gue menjadi stand up comedian di New York. Bukan bahasa, bukan sekedar penulisan joke. Tapi masalah identitas. Atau dalam dunia kesenian tuh your voice, finding your voice. Di jalan pulang gue mikirin, anjing baru dia doang yang sadar. Mungkin karena selain kami datang dari latar belakang kultural yang sama ya, dia Singapura, gue Indonesia, sama-sama Asia Tenggara gitu. Tapi karena level karirnya juga serupa gitu, dia di Singapura, gue di Indonesia. Pulang-pulang tuh gue pikirin, besok paginya gue bikin video, besok paginya gue merenungi soal obrolan tersebut. Lihat dulu aja. Sumatran over, kopi Sumatera. Pokoknya kalau lagi minum kopi, kalau ada pilihan kopi Indonesia gitu, saya beli. Di sini ada Sumatera. Makan pas bayar, terusannya Indonesia Sumatera. Biar permintaan kopi-kopi asal tanah air meningkat dari individu per individu. Gue mau cerita sesuatu. Kemarin itu kan gue sempet kemana-mana sama Fazri kan, Fazri Rashid, sekarang komedian asal Singapura yang udah legenda lah ya di sana. Terus usai dari open mic di Producers Club, lapar, makan di samping ada Westway Diner yang juga udah lama di situ. Sekarang komedian dari zaman dulu, dari tahun 80-an tuh makannya di situ, 90-an. Terus akhirnya ada Rashad. Tapi ketika Rashad datang belakangan, ya kami udah cerita-cerita soal Rashad, Indonesia segala macam. Sebelumnya gue sama Fazri itu ngobrol-ngobrol soal karir gue di New York. Pas pulang, di jalan gue menyadari bahwa baru Fazri itu yang benar-benar sadar kesulitan terbesar gue stand up di New York. Orang tuh rata-rata nanyanya tuh soal orang Amerika susah nggak sih dibikin ketawa, beda nggak sih selera humornya. Seorang bisa komentar soal, oh Mas Panji bahasa Inggrisnya udah lebih nyaman gitu. Tapi bukan itu yang paling susah. Yang paling susah itu adalah menemukan gua ini siapa gitu. Dalam bahasa Inggrisnya finding my voice as a stand-up comic in New York City. Gua bisa bayangin, mungkin ini sulit untuk dipahami, tapi gua di Indonesia belum tentu adalah manusia yang sama ketika di New York. Makanya waktu awal-awal tuh gue punya beat soal krisis identitas itu tuh beneran. Gue tuh bingung, gue ini ke New York tuh bisa jadi siapapun yang gue mau. Gue mau perbaiki individu Panji secara identitas keluarnya ya.
kan kalau Radit tuh suka ngomong tuh ada mantra ya, 3 peran lu dalam hidup, kalau nggak salah gue lupa. Misalkan katanya Radit, untuk punya personality yang kuat ketika lagi stand up tuh, misalkan lu seorang ayah, lu seorang misalkan Oki Rengga deh, mantranya itu dia kiper dulu ya, dia kiper, dia orang Medan, dan misalnya dia pemarah gitu. Nama Tristan itu berkutat di situ, sehingga secara identitas tuh ketemu. Abdul Arsyad, dia orang Timur, lebih tepatnya Lamakera, bukan Lamalera, adalah istilah desa. Dia orang Timur, orang Lamakera, dia anak guru, dan dia misalnya Islami gitu misalnya ya, peduli agama dan lain-lain agama. Nah, gue di Indonesia itu gue baru sadari gue tuh nggak terlalu punya identitas yang jelas kayaknya, tapi gue perjalanan karir gue yang panjang itu membuat gue dikenal sebagai gue tuh peduli sama Indonesia, peduli sama politik dan seterusnya. Pindah ke Amerika itu tuh bukan sesuatu yang bisa gue bawa gitu. Kayak gue pernah cerita kan, gue ngomongin soal sosial politik di sini tuh orang pada nggak nengok ke arah gue karena udah banyak banget gitu yang ngomongin kayak begituan. New York tuh udah nonton stand up dari tahun 60-an, 70-an gitu, bukan hal baru, ada banyak orang yang kayak lu gitu. Dan lu orang luar ngomongin sosial politik Amerika itu, perspektif lu tuh apa gitu. Sampai akhirnya gue ketemu bahwa ternyata ceruk gue itu adalah menjadi orang Indonesia, perspektif Indonesia terhadap ini dan itu, kadang termasuk sosial politik. Tapi 2 tahun itu bukan waktu yang mudah untuk ketemu gue tuh siapa gitu. Gue ngomong gini karena gue kemarin lihat Fajri kan, Fajri open mic bareng sama gue bisa lihat itu tuh job baru, bisa lihat, bisa nilai ya, mungkin nggak baru banget tapi baru dari konteks dari job. Habis itu dijadi, tapi yang bikin dia jadi bukan hanya soal joke-nya, tapi dia tahu dia siapa gitu. Sebagai komika berbahasa Inggris, Fazri udah stand up 12 tahun dia bilang. Dan dia stand up berbahasa Inggris. Gue stand up bahasa Inggris baru 2 tahun. Ganti bahasa tuh bener-bener ganti semuanya loh. Contoh ya, tahu Alison Bule Bandung, komika perempuan yang juga masuk di geng perempuan berhak. Alison Bule Bandung, di nama panggungnya aja ada Bule Bandung. Jadi identitas dia ketika dia di Indonesia sebagai stand up comedian adalah dia adalah bule dari Bandung yang nyunda gitu. Tapi bule. Jadi perspektifnya bule bisa bahasa Indonesia, ngelihat Indonesia dan nyunda orang. Waktu dia pulang ke Inggris, kami ngomongin soal nanti ketika lu ke Inggris lu stand up ya, karena gue mau ke New York, gue mau stand up. Ya udah janji ya, gue janji akan terus stand up di Inggris, kata dia. Selama lu janji lu tetap ngejar karir lu di New York. Ini omongan udah lama banget. Waktu gue syuting Ayat Cinta 2 di Edinburgh, di London waktu itu ketemu sama dia. Gue akhirnya menuntaskan janji gue di sini, tapi dia nggak ngelakuin itu di sana karena dia bingung. Ketika gue di Inggris nih, gue siapa? Gue cuma ibu-ibu, gue cuma perempuan Inggris mah banyak di sini katanya. Mencari siapa lu sebelum lu bilang sama lu orang lu siapa, itu tuh krusial sekali gitu. Kan berkesenian itu kan ekspresi diri ya. Lu bilang lu tuh begini orang. Makanya stand up comedian gitu yang belum ketemu dirinya sendiri, stand upnya kayak orang lain. Ketika lu ketemu diri lu sendiri, baru lu tahu ini ekspresi diri gua dalam bentuk seni, yaitu stand up comedian. Nah, kalau lu belum ketemu diri lu siapa, lu nggak bisa cerita lu siapa. Bukan masalahnya. Pada akhirnya gue tahu bahwa cara paling benar untuk menemukan lu siapa ya cuman terus nulis joke, kumpulin, rilis, buang, nulis joke lagi, kumpulin, rilis. Makanya setelah 2 tahun stand up, gue nemuin 45-50 menit spesial.
Itu juga mungkin ada yang mau gue rontokin joke-nya, mau gue masukin yang baru. Tapi intinya adalah 2 tahun dapat nih special. Dan itu buat gue pelan banget loh. Gue tuh kalau di Indonesia nulis joke tuh bisa cepet. Gue bisa dapetin 1 buah set dalam beberapa bulan saja. Kalau di Indonesia gue tuh seprolific Semi Obi. Semi Obi tuh tiap tahun special baru. Lebih cepet bahkan. Dia pernah cerita dalam 1 tahun dia bisa punya 3 special baru, 3 jam. Karena yang dia lakuin nulis terus, coba terus kan. Gue kalau di Indonesia bisa seprolific itu. Kalau di luar nggak bisa. Gila. Bayangin setiap minggu open mic sehari 2 kali 3 kali, yang gue latih itu 5 menit yang sama. Seminggu tuh dapat 5 menit. Ada 52 minggu dalam setahun. 52 minggu kali 5 menit. Nah, lu hitung menitnya, nggak semuanya bagus itu cuy. Mungkin setengah doang. Mungkin kurang. Oh, what a climb this is going to be. Ini pendakian yang sangat lama, sangat panjang. Kalau dirasa-rasa pendakiannya tuh kadang kayak pengen nangis. Sumpah nggak bohong, pengen nangis kadang-kadang membayangin pendakiannya, buset. Tanya Mancing Abdel waktu itu, udah berapa panjang progres lu menuju target lu? Gue bilang kalau dari 0 sampai 100 sih baru 20%. Jauh banget. Fucking hell. Untung gue cinta prosesnya. Untung gue cinta kehidupannya. Untung anak-anak udah mau ajak mau di sini. Jadi gue punya waktu. Semoga gue punya uangnya. Fuck you New York. Nah, hari Kamis, gua itu nggak kemana-mana. Gue cuma nyantai di rumah, damai. Lingkungan rumah gue tuh damai. Oh, habis baterai nih jam. Lingkungan rumah gue tuh damai. Kehidupan gue secara umum di New York itu damai. Gue habis ngobrol-ngobrol sama Fazri Rashid, kan komika Singapura yang lagi ada di New York. Sambil tadi cuci piring udah selesai. Ada yang di dishwasher juga. Piring-piring bersih gue masukin rak. Habis cuci baju di bawah. Anak-anak sekolah dua-duanya. Mila baru aja berangkat ke dokter. Karena dia masih ada, dia gampang banget ngedrop, dia gampang banget radang. Terus jadi gue di rumah sendiri. Nah ini di rumah sendiri ini tuh sesuatu yang jarang sekali terjadi. Kalau gue lagi di Indonesia. Dan kembali ke obrolan dengan Fazri Rashid. Kami ngobrol-ngobrol banyak soal kepindahan gue ke New York, kehidupan gue di sini. Terus gue bilang sebenarnya kalau dipikir-pikir, fase ini dalam kehidupan gue di New York itu adalah seperti istilahnya kayak downtime gitu. Ingat gak gue pernah ngomongin di .id Weekly Vlog, gue ngomongin soal masa tenang, masa gak ngapa-ngapain untuk berpikir yang sangat dibutuhkan. Gue di New York tuh kayak downtime karir gue gitu. Bayangin gue dari tahun 2001, sejak gue siaran di Rock FM Bandung, sampai dengan, atau mungkin ambil 2005 aja lah sejak gue pindah ke Jakarta. Karena habis itu bener-bener dari pagi, siang, sore, malam tuh kerja terus. Sampai dengan ketika gue pindah tahun 2022. Gue tuh hampir selalu kerja, selalu di luar rumah, selalu tidur di jalan.
dari 2005 coba bayangin. Sampai 2022, 2023 lah. Keadaan berubah. Dan masa tenang kayak gini nih sebenarnya yang juga dibutuhkan, bukan cuma dalam karir gue, rasa dalam hidup gue. Dan gue senang gitu. Banyak orang berpikir kehidupan di New York gue itu tidak menyenangkan karena nggak punya privilege itu, atau nggak terkenal, atau nggak punya mobil, atau nggak punya duit bahkan. Dan walaupun semua itu benar, tapi bukan berarti nggak senang di sini. Senang. Tidak terkenal tuh menyenangkan. Tidak mesti buru-buru kemana-mana, menyenangkan. Ada di rumah, kosong, gak ada siapa-siapa, menyenangkan. Jakarta nggak mungkin kayak gitu. Nggak mungkin gue kayak duduk di rumah sendirian gak ngapa-ngapain, siang, jam segini. Nggak mungkin. Sekarang jam 12 lebih. Nggak mungkin. I get to be a person. That makes sense. Nanti nih, dia bentar lagi gue mau keluar, mau nyantai, mau nongkrong di Cafe Auburndale. Habis itu 1:30 gue mau jemput Shira di sekolahnya. Terus gue mau ngajak dia ke School of Rock. Di seberang sekolahnya dia tuh ada School of Rock. School of Rock itu, lu taunya kan film kan? Nah, dari film itu brandnya itu dipakai untuk jadi kursus musik. Karena Shira tahun depan mau masuk SMA, dan SMA-nya SMA kejuruan seni, namanya Frank Sinatra School of Art. Ada audisinya, dan itu tuh sekolah untuk nyanyi dan performance gitu ya, kayak drama, play gitu. Gue mau Mila juga sih sebenarnya yang punya ide. Mila nyuruh gue bawa Shira ke School of Rock untuk daftarin dia sebelum kami pulang bareng-bareng. Nah, aktivitas kayak gini juga aktivitas yang jarang sekali gue dapatkan sekiranya gue lagi di Jakarta gitu. So I'm enjoying this life. Gua itu nggak kemana-mana karena gua tuh bookingin si Fazri Rashid untuk manggung di Albas, acaranya Ron Burman. Gua suka manggung di situ karena gue suka venue-nya. Albas tuh tempat yang enak banget untuk nongkrong. Tapi ketika gue nyampe situ, si Fazri Rashidnya jet lag nggak kebangun. Akhirnya gue balik, jadi Kamis gue ngapa-ngapain. Tadi gue mau sempat open mic, tau gitu gue open mic dulu ya. Tadi gue mau open mic di QED, cuman takut terlambat. Jam 6 ada open mic tuh, kelarnya 7:30. Sementara acaranya di Albasnya jam 7, gue pengen datang 6:30. Takut terlambat kan. Ternyata nggak datang orangnya. Tahu gitu open mic gue. Nah, itu hari Kamis, hari Jumat. Nah ini spesial sekali. Hari Jumat, Fazri WhatsApp gue. Dia bilang, Jason Leong pengen ketemuan sama lu. Sekalian dong nonton gue ada manggung nih di Union Hall di Brooklyn. Jason manggung di situ, gue manggung di situ. Gue langsung penasaran, gue pengen lihat mereka kalau kerja kayak apa. Datanglah gue. Bagus deh tempatnya sini Union Hall itu. Tempatnya bagus. Dia bar yang cukup gede, terus di bawahnya ada kayak function room yang juga cukup lumayan. Dan tulisannya sih emang sering dipakai untuk stand up di situ. Nah, pas di situ gue ngelihat ternyata ini acara stand up yang dipandu sama 2 host orang Asia yang punya podcast. Namanya Asian Not Asian nama podcastnya. Nah, cuman host ceweknya lagi nggak bisa, berhalangan, diganti sama satu cewek. Ceweknya juga lucu banget menurut gue. Host cowoknya juga lucu. Terus gue ngelihat satu persatu komika naik untuk stand up. Naiklah Fazri, pecah dia. Dia pecah stand up di situ. Dia sempat bawain joke baru yang kemarin dia latih. Abis itu Dr. Jason Leong mampir situ. By the way, Jason Leong itu dari Malaysia, Fazri dari Singapura. Dua-duanya punya Netflix special. Dan Jason Leong tuh udah sering banget manggung di Indonesia. Lebih sering dia daripada Fazri kayaknya manggung di Indonesia. Berapa kali dibawa sama Mo Sidik, Mad About Comedy. Dan akhirnya kami sempat ketemuan, gue sempat memperkenalkan diri. Terus dari situ, si Jason ternyata mesti manggung di Comedy Cellar.
si Fazri nanya, Fazri ngasih tahu, ikut aja yuk, ikut si Jason Leong ke Comedy Cellar. Terus gue ngikut. Dia agak buru-buru karena acara yang di Union Hall tuh mundur. Dia harus standby di Comedy Cellar jam berapa gitu. Akhirnya kami buru-buru menuju ke sana. Nah, ketika nyampe sana, ternyata manggungnya itu bukan di Comedy Cellar yang di McDougal. Jadi Comedy Cellar itu, tiba-tiba terang gini, awannya ngebuka. Comedy Cellar itu, ntar gue turun dulu. Mana sih? Set. Nah, Comedy Cellar itu punya 4 venue yang jalan secara bersamaan. Tempat originalnya adalah di McDougal Street, itu berarti Comedy Cellar McDougal Street. Terus ada Comedy Cellar di Village Underground, Comedy Cellar di Fat Black Pussycat, tapi Fat Black Pussycat Bar, sama ada Fat Black Pussycat Lounge. Empat-empatnya jalan secara bersamaan. Setiap malam. Setiap malam ini ada 4 show. Bahkan dari Fat Black Pussycat Bar, ada TV, TV-nya kebagi 4, kita bisa ngelihat secara bersamaan di 4 tempat itu lagi ada siapa aja. Gokil. Pikirin baik-baik. Comedy Cellar doang punya 4 venue. Tiap venue ada 4 acara. Tiap acara ada 5 komika. Oke? 4 acara, 5 komika, berarti berapa? 20. 5 kali 4, 20. Ya benar, 20. 20 kali 4, 80. Ada 80 komika kerja malam itu hanya untuk Comedy Cellar. Gila nggak? Salah gitu nggak sih gue? Bayangin, 80 komika cuman untuk Comedy Cellar doang. Dan masih ada 30 comedy club lain. 30 comedy club itu masing-masing 2 acara. Rata-rata. 2 acara, 1 acara 5. Berarti 10. 10 kali 30, 300. 380 komika kerja di satu malam. Bayangin. Edan gak? Fuck. 380 kerja di comedy club dalam satu malam. Di comedy club. Sementara di luar comedy club itu ada juga acara-acara stand up. Istilahnya alternative room. Di bar, di cafe, di restoran, apalah segala macam. Gila nggak? Ratusan komedian kerja di malam yang sama. Udah nggak ada tuh yang, oh acara ini ditabrak-tabrakin sama gue. Udah nggak ada kayak gitu. Udah nggak ada. Gila. Wah, gokil. Walaupun memang kadang-kadang komikanya pada tuker-tukeran ya, yang datang dari yang di sini, kerja di sini. Jadi artinya ada yang berulang, tapi secara umum ada ratusan spot kosong untuk komika isi. Wah, gila sih. Gua kagum banget. Dan Jason waktu di yang Union Hall itu bawain set 10 menit, pas dia di Comedy Cellar itu seperti layaknya di Comedy Club, manggungnya 15 menit. Waktu dia naik di Village Underground, waktu dia naik di Fat Black Pussycat Bar, set yang sama tidak bekerja terlalu baik. Tapi Jason Leong tuh namanya juga pro ya, diantepin aja, dihajar terus pelan-pelan diulik, pelan-pelan dicongkel, sampai akhirnya kena juga. Kelar dari situ, pindah ke Village Underground. Gue baru pertama kali masuk ke Village Underground, bagus banget. Jadi kalau Comedy Cellar originalnya itu, kayaknya cuma muat 150, Fat Black Pussycat Bar dapat 80, gue sempat ngitung. Fat Black Pussycat Lounge kayaknya dapat 100. Waktu gue turun ke Village Underground, di basementnya gitu, itu kayaknya muat 300. Dan gue ketemu, dalam satu malam itu gue ketemu sama komika-komika gokil. Waktu di Fat Black Pussycat Bar, sambil nonton Jason, di samping gue Greer Barnes. Ada deh lu, ada bagus, ada Netflixnya juga Greer Barnes. Habis itu, waktu gue turun ke bawah, gue ketemu Keith Robinson yang Stroke, yang ada di Netflix. Dia manggung setelah Jason Leong. Will, hostnya Comedy Cellar yang terkenal itu juga ada di situ, yang biasanya suka duet sama Sam Morrill.
Terus sama satu lagi Ryan Hamilton itu juga bangun di situ. Gila, sangat inspiratif sekali. Ngelihat Dr. Jason Leong, ngelihat Fazil Rashid nyangkul di New York. Gue tuh kayak apa ya, kayak anak komunitas disuruh nempel ke abang-abangannya gitu, kayak apa ya? Ya mungkin kan banyak tuh anak stand up comedian kayak gitu, kayak Rais selalu ditempel sama si siapa tuh mata ngantuk tuh, gue lupa namanya. Kan suka kayak gitu tuh, rasanya tuh kayak gitu. Ngeliatin, wah keren banget. Sangat menginspirasi. Yang gue selalu ngingetin diri gue sendiri adalah orang kayak Fazil Rashid gitu ya. Gue gak tahu Jason Leong berapa lama stand up, tapi Fazil Rashid tuh dia udah stand up 12 tahun langsung pakai bahasa Inggris. Jadi kalau mau ngebandingin tuh kalau gue kan stand up gue udah 14 tahun. Tapi pakai bahasa Indonesia. Gue baru pakai stand up 2 tahun yang lalu ketika pindah ke New York. 2 tahun lebih lah, 2,5 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya Fazil itu udah langsung nemuin voice-nya ketika stand up bahasa bahasa Inggris, gue belum nemu itu. Ibaratnya dia udah 12 tahun, gue baru 2 tahun. Itu pun Fazli bilang, ini gue 12 tahun juga masih ada hal-hal baru yang gue pelajari, Pak. Hal-hal baru yang gue temui. Jadi ya, saya tidak terburu-buru. Believe in the process, believe in the hard work. 10,000 hour. Hari Sabtunya, gue ke peluncuran bukunya Pinot, itu di Dover Street Market. Mau di tempat yang sama atau? Di sini aja. Semoga berhasil. No. Ya, terus sempat nemenin Syira belanja baju di situ. Terus hari Minggunya nggak ngapa-ngapain. Nah, tapi sepanjang minggu ini gue tuh mendapatkan pencerahan. Bentar. Tutup pakai tembok, Dit. Oke. Selama minggu ini gue mendapatkan pencerahan. Jadi biasanya kan Senin sama Kamis gue kan harusnya lari, jadwal lari. Cuman gue masih jet lag. Selama seminggu ini tuh gue masih sleep apnea, masih bangun tengah malam, pipis. Jadi gue putusin untuk Senin dan Kamis gue jalan kaki aja. Selama jalan kaki, gue merenungkan kembali pembelajaran gue ketika seminggu kemarin di Indonesia. Gue ke dokter jantung, gue periksa kesehatan otak dan syaraf, gue ketemu kesehatan mental, stakeholder kesehatan mental. Dan gue menyadari bahwa pindah ke New York itu kelihatannya adalah momen yang penting dalam hidup gue. Karena ketika gue pindah ke sini, semuanya diperbaiki tanpa sengaja. Keadaan aja membuat itu. Kayak sebelum gue ke Indonesia memang gue udah turun dari 100, bahkan kalau mau ngomongin paling gedenya dari 100 terus ke 80, terus naik ke 85 karena kurang gizi kan, naik ke 85. Ketika gue pindah ke New York, gue turun lagi ke 80. Sekarang ini 81, 82. Sempat naik karena gue kemarin ke Indonesia. Turun ke 80, semakin rutin lari, semakin bener makannya. Terus gue juga kembali rutin ke psikolog. Terus gue juga kembali rajin sholat. Tapi standar rajinnya kita beda ya. Rajin gue sama rajin lu beda. Gue selalu bilang, gue udah mulai sholat lagi walaupun masih bolong-bolong. Jadi gue memikirkan soal 3 jenis kesehatan. Kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan spiritual. Dan perenungan ini gue bahas dalam video. Silahkan dilihat. Jadi, ini adalah hari Senin pertama. Hari Senin adalah hari lari gue. Cuman, gue nyampe New York hari Sabtu siang. Dan
rasanya terlalu dini untuk gue langsung berlari. Gue masih jet lag. 2 malam terakhir ini sleep apnea gue kumat. Tapi gue tetap harus olahraga. Jadi gue putuskan untuk keluar dan jalan kaki lewat rute yang sama biasanya gue lari, tapi arah balik. Nyoba aja. Dan gue melakukan ini karena gue ingin lebih baik dari sisi kesehatan fisik dan mental. Lari ada dampak yang sangat positif untuk fisik dan mental. Tapi kalau nggak bisa lari, jalan sebenarnya juga bisa. Jalan kaki. Bahkan banyak yang bilang jalan kaki lebih baik untuk lebih banyak orang. Untuk satu alasan spesifik. Karena lebih mudah untuk dilakukan. Dan kalau lebih mudah untuk dilakukan, bisa lebih konsisten dilakukan. Karena usaha apapun untuk memperbaiki kesehatan fisik dan mental, yang paling penting adalah konsistensi. Bahkan kalau ngikutin semua konten gue, lo tau bahwa berkarya pun kuncinya adalah konsistensi. Jadi kalau ternyata jalan adalah pilihan yang lebih bisa membuat lo konsisten, maka jalan adalah pilihan yang harus lo ambil. Tapi sayangnya gue tidak cukup ahli untuk tahu lo harus jalan berapa jauh atau berapa lama untuk ada dampak secara fisik. Tapi gue tahu kalau lu bisa lakukan aktivitas jalan dengan lebih efektif, lebih efisien, akan lebih kelihatan dampaknya untuk tubuh lu. Terutama kalau misalnya lu pakai pemberat ya, pemberat di tangan, pemberat di ankle, atau pakai vest pemberat yang gue juga kurang tahu tuh beratnya harus berapa. Kalau nggak salah 5-10% dari berat badan lu gitu si vestnya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, karena itu modal. Itu akan ngasih dampak yang lebih baik untuk fisik dan mental. Lari, jalan ada dampaknya untuk fisik dan mental. Bahkan banyak psikolog menganjurkan kliennya untuk melakukan lari atau jalan. Apa gitu kalau nggak salah. Melancarkan aliran darah ke otak dan dengan itu membuat jadi lebih baik secara mental. Nggak tahu, saya hanyalah seorang pelawak yang banyak baca tapi juga banyak lupa. Nah, kalau lu peduli seperti gua terhadap fisik dan mental, mungkin ini sesuatu yang mesti lu pikirkan, karena dua-duanya mesti dirapin menurut gua, si fisik, si mental. Dan kalau misalkan jalan kaki ternyata atau olahraga lari gitu misalnya bisa ngasih dampak langsung ke dua aktivitas tersebut, dua kesehatan tersebut, ya kenapa nggak dilakuin gitu. Kesehatan fisik, kesehatan mental, dan kesehatan spiritual. Ini adalah 3 hal yang gue pelajari pulangnya dari Indonesia kemarin. Kalau kesehatan fisik mungkin gue udah cukup paham. Kesehatan mental udah punya kesadarannya, tapi kemarin waktu ke Indonesia punya banyak masukan. Kesehatan spiritual yang juga gue baru aja pelajari kemarin. Fisik, mental, spiritual. Karena tiga-tiganya itu bisa luka, tiga-tiganya itu bisa cedera. Cedera fisik, cedera mental, cedera spiritual. Yang secara prinsip berarti ketiga halnya juga bisa diperkuat. Memperkuat kesehatan fisik, memperkuat kesehatan atau kondisi mental, dan mempersehat kondisi spiritual. Nah, kebanyakan orang gak terlalu peduli dengan kesehatan mental dan kesehatan spiritual. Nanti kita nyampe sana. Dan gue sebenarnya juga ada sering bahas sih soal ini di banyak sekali kesempatan, di banyak sekali podcast. Tapi gue pikir-pikir kayaknya gue gak pernah naruh di YouTube gue sendiri. Jadi gue bahas aja sekarang di YouTube gue. Intinya, seperti juga pergelangan kaki yang bisa kesleo, mental juga bisa kesleo, spiritual juga bisa kesleo. Fisik ya jelas ya, apa yang lu lihat ini sesuatu yang ada di luar. Mental
adalah apa yang di dalam jiwa lu. Spiritual adalah hubungan lu dengan Tuhan yang bisa luka. Perlu gue informasikan sebelum gue lanjut, gue tuh percaya dengan hal-hal gaib. Gue beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Rasulullah, kepada Al-Quran. Betul, sholatnya jarang, tapi sudah jauh lebih baik loh. Karena gue pernah ceritakan soal ada sesuatu yang gaib terjadi sama diri gue yang gak bisa gue jelasin. Sampai sekarang gue merasa itu adalah bukti yang gak tahu siapa yang ngasih, Allah atau kebetulan aja. Tapi bagi gue itu adalah bukti bahwa hal-hal spiritual itu ada. Untuk yang gak tahu apa yang gue maksud, itu adalah momen ketika tumbler gue miring terus udah gitu balik lagi. Cari aja di YouTube, banyak penjelasannya. Nah, jadi gue percaya bahwa kondisi fisik itu jelas ada dan jelas mesti diperbaiki. Gue percaya bahwa kondisi mental itu ada dan harus juga diperbaiki, karena semua orang tahu istilah sakit hati. Semua orang tahu istilah itu. Jadi di sekolah lagi, gue mesti matiin kamera bentar ya. Sorry. Jadi di Amerika Serikat itu lu nggak bisa nyalain video kamera atau bahkan foto kamera ke arah sekolah. Sebenarnya lebih tepatnya ke arah anak-anak. Jadi nggak boleh tuh lu ngerekam di sekolah, di playground ke arah anak-anak, karena khawatir di Amerika Serikat kan banyak predator. Di Eropa juga. Gue waktu itu pernah bikin video sama Pio Karisma, fotografer, videografer gue di Inggris. Terus kebetulan di deket kami lagi bikin video tuh ada playground gitu di belakang. Samperin gue sama orang tua, hapus dong, gue nggak mau anak gue masuk video lu. Karena gitu banyak yang suka rekam-rekam video-video ya persis kayak yang terjadi di Indonesia saat ini, cuman jauh lebih ekstrim sifatnya. Oke, lanjut lagi ya. Gue juga percaya ada kesehatan spiritual alias kesehatan hubungan lu dengan pencipta lu, apapun agama lu. Itu urusan berbeda soal keimanan masing-masing. Nah, jadi gue mau lebih peduli sama kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan spiritual. Kita mulai dari kesehatan fisik dulu. Soal kesehatan fisik, gue inget ada seseorang pernah cerita ini sama gue. Waktu itu gue lagi mengkhawatirkan dengan kondisi fisik gue. Ya lu tau lah, kondisi fisik yang tidak baik itu cepet capek, gampang sakit, cepet cedera, nggak bugar. Berasa lah kalau misalnya kita nggak sehat. Nah terus pengen lebih baik dong, gue ketemu sama Chef Edwin Lau. Dan ini udah lama banget, zaman gue masih siaran di Rock FM Jakarta. Dia bilang untuk sehat secara fisik itu ada 3 hal yang mesti dipikirin. Namanya trisula kesehatan kata dia. Makan, tidur, olahraga. Dan makanya gue gampang ingat, dia neranginnya enak banget. Trisula itu kan selalu ada yang lebih tinggi, persis kayak jari kita itu. Yang paling tinggi adalah tidur. Tidur ini yang mesti dipikirin. Karena makan lu jaga, olahraga lu oke, tapi lu tidurnya begadang jam 3, jam 4, nggak ngaruh juga ke lu. Nah gue memulailah perjalanan untuk memperbaiki 3 hal tersebut. Olahraga gue rutin bola, rutin basket. Tapi kondisi fisik gue masih gemuk waktu itu. Kok gue ngerasa ada yang buntutin gue? Ada bunyi-bunyi di belakang, di antara semak-semak. Anyway, bukan horor, bong itu jauh-jauh dari kepala. Oke, tapi gue masih gemuk, masih nggak bugar. Terus gue mulai 2019 Oktober atau November jadi plant based. Terus ketika gue jadi plant based, makanan gue perbaiki, olahraga gue tambah dengan lari karena Angga Diandri waktu itu ngajarin gue lari. Udah mulai tuh perjalanannya. Tapi gue benerin sleep apnea gue ke Dr. Andreas Prasaja. Beliau adalah sleep doctor, dokter tidur. Apa istilahnya? Sleeping disorder itu dia. Dan gue perbaiki sleep apnea gue. Dan dengan tidur, makan, serta olahraga yang lebih baik,
Artinya olahraganya lebih rutin karena gue mulai lari. Makannya yang gue masukin juga nggak ada lagi yang terlalu banyak diproses. Wow, gue masih belum makan burger sampai sekarang. Iya loh, dari 2019 gue banyak cheatnya kan, makan daging, makan ikan. Kalau sekarang kan emang gue pescatarian, makan ikan. Gue bahkan makan pizza. Gue bahkan pernah makan sosis, setelah itu proses. Tapi gue seingat gue gak pernah makan burger. Tapi intinya adalah gue perbaiki itu semua dan sekarang gue udah jadi lebih bugar. Di antara 3 trisula itu, menurut gue yang paling sering gak dipikirin orang tuh yang tidur. Kan orang mikir tidur kok dipikirin, ngapain mikirin tidur kan gitu kan. Padahal tidur itu mesti dipikirin banget. Karena sleep apnea terutama untuk gue itu punya dampak yang buruk terhadap jantung, itu yang gue khawatirkan. Nah, oke, berarti kita mesti perbaiki makan kita, apa yang masuk. Setidaknya conscious eating, lu nggak mesti jadi vegan atau plant-based eater, tapi conscious eating aja, lu ingat berapa banyak yang lu masukin dan lu sadar berapa banyak yang akan lu keluarin di hari ini. Kalau lu merasa nih hari ini bakal nggak banyak aktivitas fisik, makan nggak perlu terlalu banyak. Tapi kalau lu tahu, waduh gua kayaknya bakal sampai malam nih, ya berarti makan yang sekiranya akan dibutuhkan untuk dibakar di kemudian hari. Olahraga, jalan adalah salah satu pilihan yang baik. Tidur sebisa mungkin diperbaiki di bawah jam 12. Tidur yang merusak semuanya. Alasan gua nggak lari padahal ini hari Senin adalah jet lag. Tidur gue yang masih berantakan. Dan tadi gue bilang sleep apnea gue yang balik. Gimana caranya kita tahu, atau gue tahu sleep apnea gue balik? Salah satu ciri-ciri sleep apnea adalah bangun tengah malam untuk kencing. Karena ketika nafas lu tertahan, itu gue lupa istilahnya, ada chemical yang keluar karena jantungnya kan maksa untuk mompa di saat terus pernapasan lu nggak jalan kan. Nah si chemical yang muncul itu keluar lewat kencing. Itulah kenapa orang sleep apnea tuh kencing mulu tengah malam. Jam 2 kencing, jam 4 kencing. Dan itu terjadi 2 malam kemarin. Karena tidur gue berantakan, gue nggak berani untuk lari. Jadi tidur itu sangat-sangat penting. Nah tapi sejak gue di Jakarta kemarin, gue mulai memikirkan satu lagi aspek dari kesehatan fisik, yaitu kesehatan otak. Kan gue selalu mengagumi orang-orang yang istilahnya bisa terus melakukan performa tinggi di usia tua mereka. Dan contohnya tuh masih banyak di depan mata gue. Makanya gue semakin yakin ini tuh sesuatu yang bisa gue kejar. Gue bukan cuma ngomongin soal Cristiano Ronaldo yang udah tua tapi masih kayak gitu, atau LeBron James yang udah tua tapi masih kayak gitu. Gue ngomongin orang-orang kayak Jerry Seinfeld, umurnya 70, masih stand up, masih berkarya. Orang-orang lain kayak Brad Pitt umurnya 60, George Clooney umurnya 60, siapa lagi, Tom Cruise juga udah tua, Robert De Niro. Ini orang-orang yang udah tua tuh masih beraktivitas, masih melakukan apa yang mereka cintai. Jadi gue banyak terinspirasi sama mereka. Nah cuman kalau LeBron James kan jelas ya, Conor McGregor aja kagum dengan begitu banyak investasi yang LeBron lakukan pada tubuhnya. Nah tapi kan LeBron atlet, tubuhnya emang adalah bagian dari yang dia mesti perbaiki. Gue ini stand up comedian, yang paling penting untuk gue perbaiki adalah otak. Terus gue mikir kan, apa yang bisa gue lakukan, investasi macam apa yang gue bisa lakukan supaya otak gue sehat terus. Rezeki, kemarin gue diajak ke Neurocare. Neurocare itu adalah klinik kesehatan otak dan syaraf. Dan salah satu kabar paling menyenangkan setelah gue di check up di situ, dan ini kondisinya gue baru aja seminggu sebelumnya check up jantung ya. Check up jantung hasilnya adalah jantungnya sehat tapi tekanan darahnya tinggi.
kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Banyak yang nanya, Panji perasaan plant-based kenapa kolesterol tinggi? Jawabannya adalah karena saya cheating kemarin, banyak makan daging. Dan B, jet lag. Jet lag tuh ngerusak banget. Oke, kita balik lagi. Setelah gue tahu bahwa kata dokter jantung gue sehat, dan dalam pemeriksaan itu tidak ada indikator bahwa ada potensi serangan jantung, jadi kesehatan jantung gue oke. Jadi gue lega. Seminggu kemudian di Neurocare, setelah di check up, gue dapat informasi bahwa setelah melewati segala macam pemeriksaan, tidak ada resiko stroke pada otak gue, dan itu melegakan sekali. Gue tuh paling khawatir tuh dari kemarin-kemarin itu, oke, jantung gue sehat tapi stroke gue gimana ya? Itu yang lagi gue pikirin. Ternyata oke. Dan gue berpikir kayak gue harus lebih rutin deh untuk cek kesehatan otak gitu. Gue gak tahu apa yang mau gue lakuin, tapi perasaan gue mengatakan ada banyak hal yang masih bisa gue dan Neurocare lakukan bareng-bareng. Karena yang mereka lakukan itu ternyata masih jarang. Gue bisa mengerti sih, orang tidur aja nggak dianggap sebagai sesuatu yang mesti dipikirkan. Otak juga enggak, mental juga enggak. Jadi gue ngerti kenapa praktek seperti Neurocare ini masih nggak terlalu banyak. Tapi oke, itu adalah soal kesehatan fisik. Kita sekarang masuk ke kesehatan mental. Sekarang, kesehatan mental. Kesehatan mental adalah sesuatu yang belum terlalu dipeduliin sama orang zaman sekarang. Udah mulai ada pembicaraannya, tapi kebanyakan masih nggak terlalu paham soal kesehatan mental. Padahal, seperti fisik, mental juga bisa cedera. Kalau lu bisa kesleo secara fisik, gitu, kesleo di kaki, sebenarnya lu bisa kesleo secara mental. Dan sebenarnya lu juga ngerasain. Kita tahu istilah sakit hati soalnya. Semua orang, laki perempuan, tahu istilah sakit hati. Tahu rasanya. Ketika dibentak orang kan, yang luka kan bukan fisik. Hati kita yang kena gitu kan. Putus cinta, ditolak, apapun itu. Kita tahu rasanya sakit hati. Jadi kita tahu, bisa sakit itu. Dan ketika kita ngomong sakit hati kan, bukan sakit hati gitu. Liver bukan. Itu mah kalau Anda kebanyakan alkohol, ini bukan. Maksudnya itu kan sakit hati gitu, mental kita yang kena. Nah, orang itu masih pada nggak terlalu peduli sama kesehatan mentalnya. Tapi gue menemukan sebuah pencerahan. Jadi waktu gue ketemu sama para stakeholder kesehatan mental itu, gue kasih tahu sebenarnya kita kalau ngomongin kesehatan mental itu bukan cuman untuk menyembuhkan trauma atau soal luka mental kita, tapi juga supaya kita bisa kuat mental. Kan semua orang pengen kuat mental. Terus gue pikir-pikir, anjing itu bener juga. Semua orang pengen kuat mental. Ke psikolog adalah salah satu cara untuk mencapai itu, untuk punya ketahanan mental. Karena kalau yang gue sadari ya, kalau ada yang membedakan gue dengan banyak sekali orang di sekitar gue, adalah karena kemampuan gue untuk menahan rasa sakit, fisik dan mental, itu kayaknya di atas rata-rata. Gue tuh nggak gampang patah dengan kegagalan, nggak gampang malu dengan kesalahan. Jadi karena ketahanan mentalnya bagus, gue bisa progres terus melewati hal-hal yang sulit, hal-hal yang mungkin membuat orang lain berhenti. Karena kondisi mental gue itu pun masih ada yang bisa diperbaiki dari kondisi mental gue, karena gue punya anger issue yang datang dari trauma dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kesehatan mental dan permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh kesehatan mental itu tuh kelihatan di sekitar kita. Gue setiap kali baca berita, ada orang ngamuk, ada apalah. Terus gue ngeliat itu tuh, ini mah kesehatan mental ini. Ini kesehatan mentalnya nggak dipikirin ini. Ini jangankan orang tuanya nyuruh si anak untuk peduli sama kesehatan mentalnya. Orang gara-gara si ayah kok anak itu jadi punya masalah mental. Ayahnya yang naruh trauma itu. Sulit sekali ini. Makanya salah satu yang gue bawa pulang dari obrolan dengan stakeholder kesehatan mental adalah sejumlah informasi. Yang pertama
menurut Kementerian Kesehatan 1 dari 10 orang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Bukan ODMK ya, bukan dengan masalah kejiwaan. Dan untuk itu fokusnya itu bukan cuma kepada yang 1, tapi kepada yang 9. Jadi 9 orang itu mesti bisa ngebaca si 1 orang yang punya ODGJ itu tadi. Nah, yang mesti dipahami oleh si 9 orang lain adalah sesuatu yang disebut dengan 3L. Look, listen, link. Lihat, dengarkan, dan sambungkan dia dengan orang yang bisa membantu menyelesaikan masalahnya. Yang dilihat apa? Yang dilihat adalah gejala-gejala masalah kejiwaan atau gangguan jiwa. Apa itu? Perubahan pola dalam 3 hal, gue lupa mulu. Pokoknya produktivitas, terus pokoknya biasanya dia kerjanya rutin, kerjanya rajin, tiba-tiba berubah pola kerjanya jadi nggak oke. Atau sebaliknya bahkan, tadinya biasanya biasa-biasa aja terus jadi ekstra rajin gitu. Terus dalam relationship ada perubahan, atau dalam pertemanan biasanya nongkrong. Satu lagi apa? Rekreasi. Jadi bukan cuman productivity, bukan cuman relationship, tapi juga dalam rekreasi. Jadi misalkan biasa main sepeda sama teman-temannya, tiba-tiba dia berhenti, atau biasa nongkrong sama teman-temannya, abis itu nggak pernah lagi menarik diri. Nah, kalau lu ngelihat perubahan pola ini, samperin orangnya, tanya kenapa, dan listen, dengarkan dia. Dengarkan masalahnya dia apa. Karena orang-orang yang punya gangguan ini butuh orang untuk diceritain. Makanya solusinya itu solusi cari perhatian. Lompat dari mana, cari perhatian lah. Gantung diri di jembatan gitu. Nah, ketika kita dengerin, kita link dia dengan orang-orang yang bisa ngebantu. Dan kayak kemarin gitu ya, ibunda.id ngasih tahu gue mereka tuh punya layanan curhat gratis. Dan Ridwan Kamil tuh sebenarnya diketawain tuh ketika ada mobil curhat, padahal itu penting. Tapi kita mesti nyambungin. Dan gue selalu bilang berkali-kali, memang mahal ke psikolog, tapi mahalnya itu hanya karena lu belum tahu manfaatnya aja. Kayak kalau lu tahu manfaatnya, lu akan ngerasa, ini mungkin nggak mahal kok. Dan sebenarnya ada juga layanan-layanan gratis, kayak ibunda.id itu punya layanan curhat gratis. Terus apalagi waktu itu gue lupa, tapi ada beberapa, lu bisa cari kok. Kalau Google langsung ketemu, Google aja langsung ketemu. Oke, terus itu adalah kesehatan mental. Nah, pada titik ini orang suka bilang, itu mah sebenarnya sholat aja Nji. Itu sebenarnya sholat aja. Nah, disinilah kenapa banyak orang nggak bisa bedain kesehatan mental sama kesehatan spiritual. Setiap kali ada orang bilang sama gue, Nji, yang kayak gitu-gitu bukan psikolog, lu tuh sholat. Gue selalu bilang, salah, itu kesehatan spiritual. Gue lagi ngomongin kesehatan mental. Biasanya ketika gue ngomong gitu, langsung ngeblank. Hah? Jadi sekarang mari kita bahas soal kesehatan spiritual. Itu aja untuk .id Weekly Vlog minggu ini. Di episode minggu depan harusnya akan seru, karena bukan cuma gue kembali lari, tapi gue juga terbang ke Eropa untuk melakukan 10,000 hour tour plus nyelip-nyelip di sejumlah comedy club di Eropa. Jadi sampai ketemu di episode minggu depan. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gue stand up di New York City bisa lo akses dengan menjadi member YouTube gue. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lo udah bisa akses semua video stand up gue di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.